Sekali katanya Mas Tio, habis ini kita futsal bareng ya. Senang sekali malam ini bukan hanya Mas Tio yang hadir, tapi juga kembarannya. Tapi malam ini saya nggak akan cerita tentang Mas Tio. Saya cuma ingin bilang bahwa orang bijak bilang bahwa hidup itu nggak semudah kembali ke telapak tangan. Nah, masalahnya sekarang itu orang bijak itu bilang bahwa hidup tak semudah apa kata Mario Teguh. Cocok yang suka nonton Mario Teguh, maaf ya. Nah, masalah itu berkaitan biasanya sama anak kos. Ada yang isi anak kos? Oh, banyak. Oh, habis ini kita bikin partai ya, Partai Kos Indonesia. Disingkat jadi? Oh, jangan, nggak boleh. Saya ingin cerita mengenai anak kos. Di sini adalah kos cowok. Masalah kos cowok itu identik dengan yang namanya masalah. Masalah anak kos cowok itu yang pertama itu adalah tanggal tua. Pasti ya, gak cuma kos cowok aja, tapi semua kos cowok cewek kayaknya kalau tanggal tua itu masalah semua anak-anaknya. Nah, kenapa jadi masalah? Karena mereka di awal bulan otaknya gak pernah dipakai, men. Anak kos itu otaknya gak pernah dipakai ketika awal bulan. Akibatnya, akhir bulan mereka galau. Tapi galau mereka itu ada sisi positifnya. Otak mereka jadi berfungsi, men. Ya kan? Tiba-tiba mereka jadi pintar. Pertama, pintar cari utangan. Yang kedua, pintar cari traktiran. Yang ketiga, pintar ngibulin temennya biar dapat gratisan. Yang ketawanya kenceng pasti sering ini. Nah, masalah anak kos yang kedua yaitu ibu kos. Tak mengapa di seluruh dunia, sebenarnya saya mau bilang seluruh dunia akhirat, cuma masalahnya saya belum pernah ke akhirat, jadi saya belum tahu kondisi kos-kosan di sana. Nah, ibu kos di seluruh dunia itu ciri utamanya itu cuma ada dua macam. Pertama dia tua, yang kedua dia reseh, ya kan? Nah, tapi untungnya ibu kos saya nggak seperti itu. Dia nggak tua, dia masih muda. Dia juga nggak resek, dia baik. Dan dia juga seksi. Farah Queen lewat ya. Jangan kan Farah Queen, Julie Queen aja. Masalahnya cuma satu. Cuma ada satu masalahnya. Itu cuma ada di mimpi saya. Nah, masalah kosan yang berikutnya, kalau di kosan kalian ternyata ada yang homo. Ada yang di sini anak kosannya homo? Oh, ada ya ternyata Surel. Gak ngaku. Oke. Nah, sebenarnya kalau masalah anak kosan homo itu masalah seluruh umat manusia sedunia kayaknya ya. Tapi sadar atau enggak, kenapa mereka jadi homo itu sebenarnya karena kesalahan dari pemilik kos, kesalahan dari ibu kos. Kenapa? Karena mereka bikin aturan-aturan yang sebenarnya absurd. Coba dilihat gitu di kos, lagi ada peraturan dilarang membawa tamu cewek ke kamar, dilarang menerima tamu cewek di kamar, ya kan? Dilarang memasuki cewek. Nah, memasukkan, sorry salah. Nah, sebenarnya, aduh lupa tadi. Nah, di kosan saya pun sebenarnya juga memberlakukan peraturan yang sama, yaitu dilarang menerima tamu cewek di kamar. Nah, untungnya saya ini gara-gara peraturan ini saya nggak homo. Kenapa? Kalaupun saya memilih untuk homo, saya nggak bisa, karena saya punya ABN. Jangan dibayangin ya, jangan. Nah, di kosan itu ada satu kegiatan yang istilahnya jarang sekali dilakukan, yaitu mandi. Ada di sini anak kos yang sering mandi, itu pasti bukan anak kos, yakin. Nah, mandi wajib, pengalaman pasti. Nah, anak kos ini kenapa mereka jarang mandi itu ada beberapa macam alasan. Pertama, yang jelas karena males, apalagi cuaca Malang ya, cuaca Malang dingin kayak gini tambah males. Yang kedua itu untuk menghemat tagihan air, biar akhir bulannya gak galau, dan biar akhir bulannya gak terlalu pintar di rapat. Ya, yang ketiga karena air dari PDAM memang sering mati, men. Nah,
saya biasanya di kosan itu nggak cuma identik dengan masalah, tapi juga identik dengan yang namanya bosan. Ketika saya bosan di kosan, saya biasanya jalan-jalan keliling kota Malang. Dan ketika saya berjalan-jalan keliling kota Malang, saya menemukan satu fakta bahwa di kota Malang ini ternyata trennya tempat wisata, tempat belanja itu trennya menggunakan bahasa Inggris. Contoh yang paling simpel aja ada di daerah Soekarno-Hatta. Di daerah Soekarno-Hatta itu ada tempat karaoke, namanya apa coba? Happy Papi. Coba diterjemahin jadi bahasa Indonesia. Anak anjing bahagia. Ini sebenarnya karaoke atau pet shop? Gak jelas konsepnya. Yang kedua di daerah Arjosari ada perumahan elit namanya Riverside. Keren kan Riverside? Coba diterjemahin bahasa Indonesia. Pinggir kali. Lalu apa bedanya perumahan elit di sana dengan perumahan-perumahannya yang ada di pinggiran kali Berantas? Kebayang nggak mereka orang-orang kaya, mereka menghabiskan waktu sore mereka gitu ya sampai di pinggir kali, memandangi kali, tahu-tahu ada kuning-kuning lewat, ada mayat lewat. Nah, yang berikutnya yang ketiga, di Kota Malang ada sebuah toko roti di dalam MUG, di dalam Mall Olympic Garden. Ada satu toko roti namanya Bread Talk. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia jadi apa? Roti berbicara, roti ngomong. Kalian kebayang nggak misalnya kalian ke toko roti itu tiba-tiba ada yang nyelentuk, rotinya boleh kakak. Udah 3 hari nggak laku kakak. Ada yang 100 strawberry nih. Berasa kondom ya. Rasa-rasa. Tapi saya ada satu yang agak menyebalkan ketika saya berkeliling kota Malang ini, ketika saya jalan-jalan kota Malang ini, yaitu saya menemukan fakta bahwa zaman itu udah berubah. Kalau orang dulu bilang bahwa damai itu indah. Nah, sekarang Pak Polisi bilang damai itu 50.000 aja deh. Yang ketawanya paling kecil pasti paling sering kena tilang. Nah, biasanya polisi ini, sadar atau enggak, polisi-polisi ini kita bisa lihat kerjaan mereka itu dari tampilan mereka. Ada berbagai macam polisi. Pertama yaitu polisi yang kurus. Ini biasanya polisi-polisi yang kerjanya di kantor, bagian administrasi. Mereka ini orangnya jujur, men. Jujur, mereka ini jujur. Tapi sayang miskin. Yang kedua, kalau kalian ke kantor polisi, kalian lihat polisi yang tampaknya acak-acakan kayak preman, ucel, berantakan gitu ya. Jangan takut dulu, itu bukan preman, itu reserse, aman. Yang ketiga, itu adalah polisi-polisi yang gemuk, yang perutnya buncit. Biasanya polisi yang perutnya buncit itu kemungkinannya cuma ada 2 macam. Pertama, dia polisi lalu lintas. Yang kedua, dia polisi yang udah jadi pejabat. Kenapa mereka gemuk? Jelas karena mereka terlalu banyak makan dan malas olahraga. Yang kedua, mereka banyak dosa. Yang ketiga, mereka terlalu cinta dengan perdamaian. Nah, sebenarnya pilihan berkarir di bidang militer atau di bidang kepolisian itu adalah sebuah pilihan yang sangat bagus sekali. Ada teman-teman di sini yang waktu kecil pernah bercita-cita jadi polisi? Oh, nggak ada. Nggak ada. Saya kasih tahu ya. Berkarir di bidang militer atau di bidang kepolisian itu adalah suatu pilihan yang menarik. Kenapa? Kita lihat aja dari tes pertama, tes masuknya aja udah gampang, men. Kita tinggal main halang rintang aja. Kita tinggal main outbound. Makanya jangan heran kalau mereka bagus cuma otaknya aja, otaknya enggak. Nah, yang kedua kerjaan ini ada duit pensiunnya. Kalian kebayang nggak misalnya kalian udah tua, udah nggak kerja gitu ya, duduk-duduk di rumah, tahu-tahu kita digaji, dapat duit, pasti enak ya. Nah, yang ketiga, kerjaan ini bisa kita jadikan sebagai tempat pelampiasan stres. Caranya gimana? Kalau kita ketemu dengan orang yang kita anggap penjahat, kita anggap sebagai tersangka, kita bisa pukulin dia, kita bisa siksa dia, tendang dia, sampai kita puas, ya kan? Stres kelar, hati senang, dan kita bisa dapat duit tambahan. Caranya gimana? Kita tawarkan perdamaian ke dia. Nah, kalau udah selesai, jangan lupa bilang ke dia, Mas, like this ya. Oke, selamat